Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih telah hadir ke dalam webinar kita kali ini di Kalista Academy yang pastinya hari ini adalah hari yang spesial. Soalnya kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak sama yang expert. Di mana lagi kalau bukan di Sharing with Expert. Nah, hari ini kira-kira Bapak Ibu udah pada nyebar linknya belum? Ngasih tahu ke teman-temannya kalau misalnya hari ini tuh jadwalnya sharing with expert gitu. Yang mau tahu misalnya tentang produk atau misalnya kesehatan kulit, yuk langsung aja disebar linknya ke teman-temannya, ke grup-grupnya ya, ke timnya juga. Oke, kita tunggu sampai 16.10. Tuh, masih ditungguin nih. 10, kurang lebih 8 menit lagi. Langsung aja sebar-sebar ya, sebarin ke tim-timnya. Ayo, pentingnya ikutan webinarnya hari ini. Itu karena kita bakalan ngebahas mengenai seputar masalah kulit dan juga mengenai masalah produk. Yuk absen yuk, kita absen dulu. Kira-kira di sini udah hadir siapa aja dan dari kota mana aja. Biar kita juga tahu nih sama-sama menyemangati Bapak dan Ibu untuk menyebar link gitu ya. Misalnya ada Pak Fandi, oh Pak Fandi ada di Bekasi, yuk ambil. Geng-gengnya angkat, geng-gengnya langsung masuk ke sini. Bekasi pastinya, betul Pak Fandi ya. Seru banget ketemu sama Pak Fandi selalu di online dan offline. Mantap. Yang lain? Oke, sambil kita nunggu nih ya, sekitar 8 menit lagi menuju kepada inti dari webinar kita hari ini. Disebar lagi linknya. Nah, tapi juga mau nanya, apakah di kota Bapak Ibu hari ini lagi panas terik? Apa lagi hujan nih, kira-kira? Nah, oke. Dari mana aja nih? Ada Pak Budi, ada Ibu Anita, terus ada Ibu Imelda juga, ada Ibu Haryati gitu ya. Boleh yuk dibantu disebar linknya ke teman-temannya semua biar kita juga pada pintar sama-sama untuk tahu nih produk apa yang bagus dan juga gimana sih cara menjaga kesehatan kulitnya kita. Nah, kalau di Bekasi lagi hujan gak nih Pak Fandi? Kalau di Bandung lagi hujan, apakah di Bekasi panas? Nah, yuk, 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 yuk. Kita punya waktu 7 menit lagi untuk share link. Kami juga mau ngingetin ke Bapak Ibu, teman-teman yang lainnya untuk ikutan sharing with expert hari ini. Oke. Kira-kira nih, hari ini kita bakal ngebahas apa ya? Oh, Bekasi masih panas, Bekasi cerah katanya. Berarti tidak hujan ya, yang hujan cuma di Bandung aja nih. Kalau di Bandung tuh lagi hujan, terus udah gitu, tapi tetap haridang gitu ya. Panas juga enggak, gerah gitu kan. Nah, kira-kira hari ini siapa yang tahu kita mau ngebahas tentang apa nih Bapak Ibu? Sharing with expert kali ini mau membahas tentang apa? Kalau misalnya memang Bekasi lagi cerah, kira-kira kalau lagi cerah butuh apa ya? Yuk disebar linknya karena kita sama-sama akan mempelajari pentingnya penggunaan sunscreen bagi kesehatan kulit loh di hari ini. Yang jelas, Sun Protect, tepat sekali 100 buat Pak Fendi. Yang pastinya ya, kita ini bakalan ngebahas mengenai kesehatan kulit nih. Apalagi kalau misalnya kulitnya nih Bapak Ibu nggak pernah pakai sunscreen, misalnya gitu, sun protect gitu. Apalagi kan Bekasi lagi panas, terus udah kayak gitu nggak pakai sunscreen. Wah, kira-kira akan menyebabkan apa nih ya? Oke, waktunya 5 menit lagi untuk sebar link hari ini. Ajak join lagi teman-temannya, ajak join lagi timnya, supaya kita sama-sama mempelajari tentang sun protect gitu ya. Kalau kata Pak Fandi, sun protect.
kita akan membahas tentang sunscreen bagi kesehatan kulit. Tentunya bersama Ibu Yuli, selaku owner dari Kalista Skincare. Yuk, kira-kira apa sih yang menyebabkan kerusakan kulit ketika kita nggak pakai sunscreen? Penasaran nggak sih? Apakah akan menyebabkan flek hitam misalnya gitu? Atau misalnya kalau yang bermake up gitu ya, make up jadi nggak nempel gitu? Atau apa lagi nih? Atau kulitnya bisa-bisa menjadi kusam banget, mau diobatin pakai apa aja atau di treatment pakai apa aja nggak bisa sembuh misalnya gitu, atau nggak bisa jadi lebih fresh lagi. Nah, ini tuh kuncinya nih. Hari ini tuh kita akan membahas kuncinya dari semua permasalahan kulit. Makanya harus langsung disebar linknya, yuk disebar linknya, karena kita cuma punya waktu 4 menit lagi untuk mulai ke dalam materinya. Yang pasti materi ini akan diberikan langsung oleh yang paling expert di bidangnya. Ayo Bapak Ibu, share lagi ke teman-temannya yuk. Ajakin untuk membahas tentang, mempelajari ya, tentang penggunaan sunscreen bagi kesehatan kulit. Oke? Ayo buat Kak Kelvin juga. Buat Bu Nur Hasanah, buat Bu Yani, gitu, buat Bu Yumi. Share lagi yuk ke teman-temannya. Ikutan webinar hari ini. Oh, selamat datang Pak Iman. Selamat sore. Gimana nih di sana? Di daerahnya Pak Iman, apakah cerah atau misalnya mendung atau sudah hujan kayak di Bandung hari ini? Ayo, kita punya waktu 2 menit lagi menuju 16 lebih 10. 16 lebih 10 waktunya kita akan membahas mengenai pentingnya penggunaan sunscreen bagi kesehatan kulit bersama Ibu Yuli Yulianti. Jangan sampai ketinggalan ya, karena hari ini spesial banget. Ini kita bakalan ngasih kunci nih, kunci dari kulit sehat tuh seperti apa sebelum nantinya misalnya treatment atau menggunakan produk-produk lain. Nah ini tuh kuncinya, sunscreen tuh penting banget. Ayo kita sebar lagi, waktunya cuma 2 menit lagi. Wah cepet-cepetan ya. Jangan sampai nanti ada yang nggak ikutan terus malah nanya, jadi kenapa nih kok skincareku tidak bekerja dengan baik ya gitu. Oh mungkin itu karena tidak menggunakan sunscreen, tapi kita nggak tahu ilmu-ilmunya apa aja gitu kan. Nah hari ini kita akan bedah tuntas banget semuanya mengenai sunscreen yang jelas penting banget untuk kesehatan kulit kita. Oke, wah waktunya 1 menit lagi sebelum kita mulai masuk ke dalam materi sharing with expert pentingnya penggunaan sunscreen bagi kesehatan kulit bersama Ibu Yuli Yulianti. Ayo kita sebar-sebar lagi, kita cuma punya waktu 1 menit untuk langsung mulai. Yo, kira-kira udah pada nyebar link belum? Coba komen di sini. Oke, 1 menit lagi. Sambil kita nunggu 1 menit lagi, boleh kali ya Tami menyapa dulu narasumber kita hari ini, speaker kita hari ini yang sangat spesial, yang cantik banget hari ini menggunakan baju berwarna ungu. Halo Ibu Yuli, selamat sore. Lupa belum di-unmute. Sore Tami, apa kabar semuanya? Rekan-rekan sahabat Diarti sore hari ini baik semua ya, mudah-mudahan. Oke, karena Bu sekarang udah menunjukkan 16.10 nih, gimana Oke. kalau misalnya kita langsung buka aja? Boleh? Yuk Oke, kita boleh. mulai yuk. Kalau begitu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Yuli Yulianti. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, lagi ya, saya sapa dulu nih rekan-rekan sahabat semua yang hadir, yang join di sore hari ini. Ya, Bapak Ibu semua yang menyempatkan waktunya untuk kita sama-sama ngebahas tuntas mengenai sunscreen.
Jadi memang kalau kita lihat ya data-data dari BMKG, jadi apa namanya itu beberapa hari atau beberapa bulan belakang ini memang sudah disebutkan bahwa cuacanya di Indonesia ini khususnya sangat ekstrim. Bahkan suhu suhu pada kondisi siang hari itu sangat sangat tinggi dan intensitas panas juga meningkat. Otomatis itu merupakan kondisi di mana kita harus overproteksi ya, khususnya untuk kulit gitu. Nah, jadi sore ini kita mau ngobrol seputar sunscreen, kemudian gimana sih sebenarnya seberapa penting gitu ya si penggunaan sunscreen itu untuk melindungi kulit kita sehari-hari ya. Oke, kita mulai langsung aja. Slide-nya boleh, silakan. Yang share siapa dari host? Oke, kita share ya, Bu. Oke, ya. Ini bisa full, nah, oke. Ya, untuk sahabat semua yang belum tahu atau baru ikut atau baru ketemu saya di sore hari ini, saya perkenalkan saya Yuli Wirianti, background saya apoteker, magister farmasi. Jadi untuk formulasi produk-produk Skin Kalista ini memang saya langsung terlibat langsung gitu ya untuk pengembangan formulanya. Nah, sore ini kita mau ngebahas seberapa penting sih penggunaan sunscreen untuk kesehatan kulit ya. Oke, next. Sebelum kita ngebahas sunscreen, pasti kalau tidak akan lepas dari namanya radiasi sinar UV matahari. Kita harus tahu dulu nih, sebetulnya apa sih yang berbahaya untuk kulit dan seberapa bahayanya. Ya, nah, kalau kita bicara mengenai sinar UV atau ultraviolet, itu sebetulnya berdasarkan panjang gelombang dibagi menjadi tiga. Ada UVA, UVB, dan UVC. Nah, panjang gelombangnya itu masing-masing seperti di layar ya. Kalau UVA 315 sampai 319. Jadi memang yang paling panjang itu UVA ternyata. Yang paling panjang gelombangnya itu adalah UVA, sedangkan UVC hanya 100 sampai 279 nanometer. Nah, bagaimana sifat radiasinya dari masing-masing UV ini? Kalau UVA karena panjang gelombangnya cukup panjang, rentangnya, dia tidak dapat diserap atau diabsorb oleh lapisan ozon. Jadi dari sinar matahari itu dia tembus ya, dia tembus ke bumi, ke atmosfer dan bahkan bisa menembus ke dalam kulit kita. Kemudian untuk UVB, nah ini UVB sebagian setengahnya bisa terabsorb oleh ozon, oleh lapisan atmosfer, sebagian bisa tembus juga ke bumi dan bisa menembus ke dalam sel kulit. Ya. Kalau untuk UVC ini seluruhnya terserap oleh ozon dan atmosfer sehingga otomatis relatif lebih aman karena tidak menembus ke bumi gitu ya si UVC ini karena panjang gelombangnya memang paling pendek. Nah kemudian boleh naik sedikit nggak slide-nya? Nggak kebaca. Nah ya, untuk efek terhadap kulit, nah karena si UVA ini memang paling panjang, kemudian juga dia menembus kulit ya bisa dilihat di gambar sebelah kiri ini bisa menembus kulit cukup dalam, bisa menembus sampai lapisan dermis, sehingga UVA ini kalau terus-terusan terpapar tanpa perlindungan maka kulit bisa menjadi photoaging. Photoaging ini adalah penuaan ya karena sinar ya. Nah, tanda-tandanya apa sih photoaging itu? Pertama misalnya keriput gitu ya. Usianya masih 25 atau 30 tapi sudah keriput ya. Nah, ini bisa saja karena photoaging. Kemudian noda hitam, flek ya, warna kulit jadi lebih gelap gitu. Lalu efek jangka panjangnya malah bisa berbahaya merusak DNA sel kulit yang bisa menyebabkan kanker ya. Nah, ini yang paling kita cegah, makanya harus mencegah sedini mungkin efek radiasi sinar matahari terhadap kulit. Nah, kalau UVB, apa efeknya terhadap kulit? Karena UVB ini lebih pendek panjang gelombangnya, maka walaupun bisa menembus ke kulit, tapi menembusnya hanya sampai epidermis, ya, dan menyebabkan sunburn. Sunburn itu seperti luka bakar kalau kita baru tersengat matahari itu kan seperti merah, ya, kemudian panas, tapi mudah hilang, ya, karena sesaat setelah kita terpapar matahari berlebihan. Nah, namun kalau terus-terusan juga warna kulit bisa menjadi lebih gelap. Karena ini kategori atau jenis-jenis sinar UV dari matahari yang harus kita tahu dan harus kita waspadai agar tidak merusak kulit dalam jangka waktu yang cukup panjang. Next.
Nah, efek sinar UV terhadap kulit. Pertama tadi udah disinggung ya, bahwa kulit menjadi lebih gelap. Gitu. Kenapa sih sebetulnya? Karena sinar UV itu bisa merangsang produksi melanosit. Ya, melanosit ini adalah sel ya kalau lihat di sini ya. Kalau lihat di apa namanya di gambar, sel-sel melanosit ini adalah sel yang menghasilkan pigmen, melanin. Ya, jadi kalau sinar UV-nya nembus sampai melanosit, maka dia seolah-olah ada sinyal untuk memproduksi melanin lebih banyak. Jadi seperti misalnya, wah ini ada sinar UV ini masuk ke dalam melanosit. Nah, itu suatu sinyal maka dia akan memproduksi melanin lebih banyak. Kenapa? Karena melanin itu sebetulnya salah satu daya pelindungan tubuh kita terhadap serangan sinar. Jadi kalau ada sinar masuk, si tubuh menganggap wah ada bahaya, gitu ya, ada bahaya, kemudian dia memproduksi pigmen melanin jauh lebih banyak daripada normal. Seperti itu. Sehingga kalau terus-terusan, maka kulit otomatis akan menjadi lebih gelap ya. Dan bahkan menjadi dark spot ya seperti flek karena tidak rata, si melanin yang dihasilkan itu tidak rata di semua lapisan kulit gitu. Kemudian yang lebih parah lagi adalah kalau terus-terusan terjadi, maka si UV ini akan menyebabkan reaksi oksidasi dan menimbulkan radikal bebas yang merusak jaringan ya, seperti kolagennya, kemudian ya muncul kerutan halus, lalu flek hitam ya. Itu namanya tadi reaksi photoaging ya. Jadi kalau kita sering terpapar tanpa pelindungan sunscreen, itu bisa lebih lebih cepat tua gitu kulitnya daripada kalau kita melindunginya dengan dibandingkan kalau kita rutin menggunakan sunscreen sebagai proteksi gitu. Jadi sunscreen ini penting sekali ya. Kadang beberapa beberapa literatur atau spesialis kulit itu menyebutkan 3 produk skincare yang paling utama itu adalah sunscreen, sabun, dan moisturizer. Jadi itu yang paling utama, yang paling dasar. Sunscreen ini tidak boleh lepas ya. Sebagus apapun misalnya serum yang kita pakai, krim malam yang kita pakai, tetapi siang harinya sampai sore tidak dilindungi oleh sunscreen, maka tidak akan menghasilkan efek yang optimal. Bahkan bisa saja efeknya malah jadi lebih buruk daripada yang seharusnya gitu ya. Karena memang sepenting itu si sunscreen dalam melindungi radiasi sinar UV matahari. Ya, next. Nah, ini gimana cara kerjanya sunscreen? Sunscreen atau kalau di bahasa Indonesia kan tabir surya, ini adalah sediaan yang mengandung UV filter ya, yang berfungsi untuk melindungi kulit dari radiasi sinar UV matahari khususnya melalui cara kerjanya 2. Pertama, dia menyerap, bisa dilihat di sebelah kiri. Jadi ketika ada UV filter dalam sunscreen, maka sinar UV-nya diserap. Sehingga sinar UV tersebut tidak sampai merusak ke dalam kulit. Ya. Atau dia memantulkan. Jadi ketika ada radiasi sinar matahari, dipantulkan oleh UV filter, sehingga radiasinya tidak sampai menembus ke dalam kulit. Ya. Jadi ada 2 cara bagaimana si sunscreen bekerja. Pertama, menyerap, lalu yang berikutnya adalah memantulkan. Oke, next. Nah, kalau kita lihat penggolongan UV filter sunscreen, tadi kan kita sudah bilang bahwa sunscreen ini bekerjanya 2. Pertama menyerap, yang kedua memantulkan ya. Jadi sunscreen juga bisa dibagi menjadi tergantung efeknya. Pertama, apakah dia efeknya hanya di kulit atau topikal atau sistemik. Jadi sistemik itu ke seluruh tubuh gitu ya. Biasanya kalau sistemik itu dikonsumsinya berdasarkan diminum misalnya suplemen yang mengandung proteksi radikal bebas gitu ya. Tapi itu tidak akan kita bahas sore hari ini. Yang kita akan bahas adalah yang hanya topikal saja, yang memang digunakan langsung di atas permukaan kulit. Ya. Nah, untuk topikal sendiri dibagi 3 jenis. Ada yang organik atau bisa disebut juga chemical, kimia. Ada yang inorganik atau physical, dan ada yang hybrid. Jadi memang dia punya kerjanya 2, gabungan kimia dan fisika. Nah, untuk yang organik ini dibagi lagi. Ada yang dia spesifik hanya bekerja melawan UVA saja, ada yang dia bekerja spesifik terhadap UVB saja, ada yang dia bekerja terhadap UVA dan UVB. Kita biasanya sebutnya broad spectrum. Jadi UV filter yang bisa melindungi dari UVA dan UVB itu biasanya kita bilang broad spectrum ya. Nah, yang mana yang akan kita pakai sebetulnya
eh, yang ideal adalah mix ya, atau yang berspektrum tadi, sehingga baik UVB dan UVA kita bisa terlindungi ya dari sinar radiasinya tersebut gitu. Nah, apakah organik atau inorganik itu juga dikembalikan lagi kepada tujuannya. Misalnya kalau sunscreen yang inorganik atau fisikal itu biasanya lebih aman untuk kulit-kulit yang berminyak ya, karena dia tidak terlalu oily. Tetapi kalau yang organik atau yang chemical biasanya dia sangat oily, sehingga bisa saja menimbulkan komedo ya. Nah, ini nanti tergantung formulasinya seperti apa agar tetap sunscreen itu optimal tetapi tidak menyebabkan efek samping seperti misalnya komedo atau kemudian jerawat gitu ya, seperti itu. Nah, ini penting sekali untuk mengetahui. Mungkin kalau sebagai konsumen tidak harus sampai tahu detail ya, di komposisi ini apa sih ya. Tapi kita nih perlu tahu bahwa sunscreen ini sebetulnya cara kerjanya berbeda-beda. Nanti kita bisa lihat nih, nanti misalnya Bapak Ibu bisa lihat di kemasannya yang sunscreen Kalista ya. Apa sih kandungannya ini? Apakah termasuk organik atau inorganik atau malah berspektrum ya, ada titanium dioxide-nya misalnya, ada kandungan yang lainnya gitu yang menyebabkan si sunscreen ini bisa uh, bekerja terhadap UVA dan UVB. Next. Ini adalah daftar dari FDA yang sudah disetujui oleh FDA ya di Amerika, beberapa zat aktif sunscreen dan bagaimana sih sebetulnya kemampuan proteksinya. Ya, misalnya kita lihat avobenzone. Avobenzone itu dia terhadap UVA sangat kuat ya, ini bisa dilihat hitamnya full ya lingkarannya. Tetapi terhadap UVB proteksinya sedikit terbatas, limited ya. Nah, dia termasuk golongan chemical atau organik. Lalu kita lihat lagi yang ketiga dari bawah, titanium dioxide. Titanium dioxide itu terhadap UVA dia tengah-tengah deh ya, kuat banget enggak, terus lemah banget juga tidak. Jadi dia punya proteksi terhadap UVA itu setengah-setengah. Nah, tetapi terhadap UVB dia full, ya sangat kuat, dia melindungi terhadap UVB. Nah, kategorinya adalah fisikal, ya si titanium dioxide inilah fisikal. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi ini bisa kita lihat misalnya oktil metoxisinamide, kemudian ada lagi zinc oxide, ya banyak sekali contoh-contoh UV filter yang biasa digunakan dalam skincare. Kemudian bagaimana sih dia kemampuan proteksinya terhadap UVA atau terhadap UVB. Kebanyakan memang terhadap UVB yang full ya, yang sangat kuat ya. Tapi sebagian juga kita perlu untuk proteksi terhadap UVA. Lanjut. Lalu kita sering dengar ya, kalau sunscreen itu biasanya ada istilah SPF. Nah, apa sih sebetulnya SPF itu? Mungkin dari sebagian kita juga sering baca ya, SPF itu adalah Sun Protection Factor, yang itu adalah menunjukkan perlindungan kulit dari sinar UVB. Jadi kalau SPF itu adalah hanya terhadap UVB ya. SPF itu umumnya diikuti dengan angka yang menjadi kode seberapa besar sih perlindungannya terhadap kulit. Di sini diterangkan bahwa SPF 15 itu bisa menyaring 93% paparan sinar UVB. Lalu SPF 30 bisa menghalangi 97%. Lalu SPF 50 bisa menghalangi 98% UVB. Nah, gimana kalau SPF 70 atau bahkan 100? Nah, ternyata menurut penelitian angka yang lebih tinggi dari 50 itu dianggap tidak efektif karena SPF itu sebetulnya tidak dapat mengcover sampai 100%. Ya, jadi cukup 50 saja itu yang lazim digunakan maksimal untuk sehari-hari. Bisa kita lihat di gambarnya, kalau tidak menggunakan sunscreen, maka foton, ya foton itu adalah elektron yang dihasilkan dari radiasi matahari, ya, itu langsung semuanya menembus kulit, lalu bereaksi ke dalam kulit, menyebabkan oksidasi, radikal bebas, photoaging gitu ya. Nah, tapi ketika kita olesi SPF 15, maka tersaringlah 93% radiasinya, sehingga yang masuk ke kulit itu hanya tinggal 7%. Nah, kalau kita pakai SPF 30, maka yang masuk ke dalam kulit hanya tinggal 3%. Jadi, kurang lebih itu bayangannya. Dari sini kita bisa lihat ya, betapa pentingnya si sunscreen melindungi kulit kita dari radiasi sinar matahari. Next. Nah, di sini dituliskan, disebutkan bahwa
SPF ini sebetulnya menunjukkan aplikasinya seperti ini. Misalnya nih, kalau tanpa sunscreen, kulit kita dipapar oleh sinar matahari ya secara terus-menerus, maka selama 10 menit kulit kita akan kemerahan. Rasa terbakar, kemerahan yang kita bisa bilang sunburn gitu ya. Nah, tapi kalau diberikan SPF 15, maka si sunburn itu munculnya jauh lebih lambat. Setelah 150 menit atau kurang lebih 2,5 jam, itu baru muncul sunburn. Jadi kulit lebih kuat ya. Kemudian kalau pakai SPF 30, itu lebih lama lagi. 300 menit kita tahan tanpa reaksi sunburn. Kalau pakai SPF 50, 500 menit kulit kita tahan tanpa tidak sunburn ya selama terpapar terus-menerus gitu. Jadi kalau 500 menit itu kurang lebih berarti 500 bagi 60, 7 jam kurang lah ya. Kalau betul nggak ya? 7 jam kurang kurang lebih ya. Nah, itulah kenapa kalau kita pakai SPF tertentu harus reapply, harus digunakan kembali. Karena misalnya kita pakai yang 300 menit SPF 30 gitu ya sehari-hari nih misalnya. 300 menit itu berarti kan sekitar 5 jam ya, 5 jam. Nah, setelah 5 jam maka sunscreen ini sudah tidak berfungsi lagi memproteksi. Maka kita harus gunakan lagi ya. Beberapa literatur Bapak Juna menyebutkan yang aman itu sebetulnya antara 3 sampai 4 jam itu sunscreen diulang. Karena biasanya menjelang akhir itu sudah kurang ya, sudah lemah pelindungannya terhadap kulit. Gitu. Jadi sangat penting untuk reapply. Tidak hanya pagi terus udah gitu sampai sore pakai, nah, tetapi diulang. Baik itu misalnya kalau yang muslim setelah wudhu atau misalnya tidak kena air pun juga tidak apa-apa, dipakai lagi si sunscreen-nya ya sehingga perlindungannya terus panjang selama kita beraktivitas khususnya di luar ya. Bagaimana kalau di dalam? Di dalam juga sebetulnya perlu karena UVA tadi bisa menembus ya, ozon aja bisa ditembus apalagi seperti kaca itu bisa ditembus oleh UVA ya seperti itu. Next. Nah, ada satu lagi angka PA. Mungkin selain SPF kita sering lihat juga ya di kemasan sunscreen itu SPF dan PA gitu ya. Nah, sebetulnya dua kode ini, dua angka ini harus dibuktikan dengan penelitian. Jadi tidak sembarangan boleh nyebut ya. Kalau suatu produk sudah menyebutkan itu harusnya secara regulasi itu dibuktikan dengan pengujian ya, pengujian klinis in vivo. Nah, kalau PA apa sih gitu? Kalau PA itu sebetulnya protection grade of UVA. Jadi kalau SPF itu uh, kode proteksi terhadap UVB, kalau PA itu adalah kode proteksi terhadap UVA. Ya, jadi pelindungan kulit terhadap sinar UVA. Nah, dinyatakannya dengan angka. Kalau tadi UVA kan 15, kalau tadi SPF kan 15, 30, 50 gitu ya. Kalau PA ini biasanya simbolnya adalah plus. PA plus 1, PA plus plus, PA plus plus plus, yang maksimal adalah PA plus 4. Kalau dikorelasikan, sebetulnya ini ada angka ya, di mana menunjukkan bahwa kalau plusnya 1 itu biasanya angka hasil penelitiannya adalah 2 sampai kurang dari 4. Artinya apa? Artinya pelindungannya cukuplah terhadap UVA ya. Kalau PA-nya plusnya 2 kali, maka perlindungannya sudah baik. Di Indonesia sebetulnya PA plus 3 juga sudah cukup ya. PA plus 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 itu sudah cukup karena sudah dinyatakan sangat efektif melindungi terhadap UVA gitu. Yang paling optimal adalah PA plus yang 4 kali dan kalau dinyatakan dengan angka sebetulnya dia sudah 16 ke atas gitu ya. Jadi berdasarkan penelitian in vivo ini terukur nanti angkanya berapa sih kemudian dinyatakan dalam PA plus seperti itu ya. Oke, next. Nah, lalu bagaimana cara penggunaan sunscreen gitu? Tadi kan katanya pertama harus digunakan ulang, di reapply gitu ya. Wah, harus cuci muka dulu atau enggak? Nah, itu juga sebetulnya kalau memang tidak memungkinkan cuci muka, sebetulnya tidak apa-apa langsung digunakan lagi sunscreen. Memang yang paling enak untuk reapply itu dalam bentuk krim yang bisa ditepuk-tepuk ke dalam kulit gitu ya. Kalau misalnya lagi full make up gimana dong? Bisa saja misalnya SPF-nya itu dalam bentuk powder atau dalam bentuk seperti misalnya cushion. Ya, jadi bisa ditap-tap oleh puff-nya gitu ya, oleh si apa tuh namanya tuh aplikatornya gitu ya sehingga tetap tidak merusak make up misalnya seperti itu. Tapi kalau tidak bermake up lebih gampang pakai sunscreen yang krim aja langsung pakai lagi. Ya.
Nah, ternyata ada nih cara penggunaan sunscreen yang diakui lah ya, diakui secara internasional standarnya, yaitu sebanyak dua ruas jari, ya dua ruas jari. Karena itu sudah terukur ternyata ya. Jadi bahwa kalau sunscreen sebanyak dua jari itu, maka dia cukup mengcover luas area wajah. Jadi kalau di jurnal disebutkan sebetulnya sebanyak 2 miligram per sentimeter kuadrat luas area. Nah, tapi itu kan susah ya, nggak mungkin kita mengukur luas area wajah. Nah, maka dimudahkanlah dengan sistem dua fingers rule ya, dua fingers rule yang dimana itu sudah cukup untuk digunakan ke seluruh wajah gitu. Nah, kalau misalnya kurang gimana ya? Otomatis proteksinya juga akan berkurang. Kalau berlebih juga sebetulnya tidak perlu ya, karena dengan dua ruas jari saja dirapatkan ke seluruh wajah ini sudah cukup untuk melindungi. Jadi sekarang mulai sekarang sudah tahu ya. Terus gimana dong kalau sunscreennya kemasannya bukan tube gitu. Nah ini memang agak PR karena memang si standar internasional ini ditetapkan berlaku untuk sunscreen yang sifatnya krim atau lotion yang dikemas dalam tube yang berujung runcing seperti yang Siskin punya, yang Kalista punya ya. Jadi tubenya memang ujungnya runcing sehingga memudahkan aplikasi ketika dioleskan atau dikeluarkan ke dalam jari lalu langsung ditap-tap ke seluruh wajah gitu. Jadi mulai sekarang sudah tahu ya seberapa banyak sih sebenarnya sunscreen digunakan. Jangan terlalu sedikit juga nanti percuma proteksinya nggak ada. Terlalu banyak juga nggak perlu. Jadi sesuai aturan atau anjuran yang disebutkan di sini. Oke, next. Nah, kalau ngomong tentang sunscreen, sebetulnya sekarang yang berkembang itu tidak hanya UV filter ya, tetapi sudah ada hybrid. Jadi ada kandungan skincare-nya atau ada kandungan zat aktifnya. Jadi tidak hanya semata-mata melindungi dari sinar matahari, tetapi juga ada misalnya seperti moisturizer-nya, kemudian ada fungsi untuk brightening-nya, ya seperti yang Kalisa punya. Misalnya nih Daily Sun Protect and Bright, ini kita punya kandungan vitamin C, ya vitamin C yang cukup poten, kemudian juga kita punya kandungan allantoin untuk moisture, untuk melembabkan. Sehingga misalnya nih tidak sempat lagi pakai pelembab, langsung aja deh pakai sunscreen. Itu sebetulnya juga sudah bisa ya. Namun untuk kulit-kulit tertentu yang sangat kering, yang perlu hidrasi, maka sebaiknya tetap pakai moisturizer dulu, baru nanti sunscreen. Gitu. Kemudian misalnya Daily Sun Protect and Clear yang warna hijau ya. Ini yang ada di dalam paket Oily and Acne. Nah, ini juga ada kandungan niacinamidnya. Niacinamid ini berfungsi, kita tahu ya, berfungsi untuk mengurangi radang akibat jerawat dan mengurangi produksi minyak ya yang menyebabkan jerawat sehingga dengan kandungan ini membantu selain UV filter juga membantu untuk mengurangi produksi minyak di kulit-kulit yang cenderung berminyak atau yang jerawat ya. Kemudian ada yang ungu yang paketnya Bakuchiol, ini Daily Sun Protect and Moisture. Ini ada tambahan ekstrak kiwi. Kita tahu bahwa ekstrak kiwi ini sangat baik sekali meningkatkan hidrasi kulit ya. Selain dia juga sebetulnya ada efek lightening ya, mencerahkan sedikit, tapi moisturizer-nya cukup kuat sehingga membantu melembabkan selama menggunakan sunscreen ini. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah yang biru, ya ini masuk ke dalam paket sensitif, paket yang terbaru di DRP, itu Daily Sun Protect and Shooting. Ya, jadi kalau yang sensitif itu kan gampang panas, ya gampang gatel gitu. Biasanya nggak kuat nih terpapar lama-lama sinar matahari atau panas ya, maka sebaiknya gunakan yang ini karena ada tambahannya kandungan aloe vera, kandungan pantenol ya. Kita tahu pantenol ini di 2 minggu yang lalu kita sudah ngebahas ciri-ciri kulit sensitif ya, dan apa saja sih yang direkomendasikan untuk kulit sensitif adalah salah satunya aloe vera dan pantenol karena keduanya ini mempunyai efek melembabkan dan menenangkan ya, shooting atau calming. Jadi kalau misalnya pakai ini kulit-kulit yang sensitif lebih lebih ada shooting agentnya selain ada tentunya UV filternya. Ya. Jadi sekarang ini sebaiknya
Kalau misalnya ada sunscreen yang lebih lengkap, ya pilih saja yang lebih lengkap. Jadi tidak hanya memproteksi, tetapi juga ada kandungan zat aktif yang bisa berfungsi sebagai skincare-nya gitu ya. Jadi dibilangnya itu hybrid sunscreen, di mana kandungannya adalah proteksi dan untuk menutrisi, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya rasa sih itu ya mengenai sunscreen. Jadi memang kita sudah tahu nih seberapa bahayanya sinar UV matahari, kemudian seberapa pentingnya efek sunscreen kalau kita gunakan gitu. Lalu gimana sih cara menggunakan sunscreen yang tepat ya, baik dari pengulangan, kemudian dari jumlah banyaknya gitu. Nah itu sudah kita bahas di sore hari ini. Nanti kita tinggal diskusi. Mungkin ada sahabat-sahabat semua, rekan-rekan yang pengalaman atau yang masih bingung seputar sunscreen gitu ya. Silakan nanti kita diskusi di tanya jawab. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Halo. Wah, Eh, oke, keren banget ya. Jadi sebenarnya protect atau sunscreen itu benar-benar penting ya Bu. Apalagi Tami baru tahu banget nih. Kalau misalnya kita selama 5 jam terus udah gitu nggak pakai sunscreen lagi itu udah nggak bisa memberikan proteksi apapun untuk kulit kita ya. ya Bu. Jadi harus reapply itu harus banget. Oke, berarti idealnya Bu ya, kira-kira kita tuh harus berapa kali misalnya dalam sehari itu kan kadang suka males gitu ya Bu, keluar masuk gitu, maksudnya kayak terus-terusan pakai gitu. Nah, bagusnya tuh emang terus continue 5 per 5 jam atau gimana sih Bu? Tergantung yang dipakai. Misalnya kita pakai SPF 30 ya. Sunscreen kita ini SPF 30 rata-rata ya. Kecuali yang bright itu sebetulnya secara laboratorium kita memiliki data SPF 50, cuma memang masih kita, jadi laboratorium itu cukup panjang, Tam. Ini sekedar just info. Ada pertama pengujian SPF itu di laboratorium ya pakai alat. Kemudian setelah itu kita naik ke in vivo itu pakai orang. Jadi kita apa namanya kerjasama dengan laboratorium clinical trial untuk dicoba ke orang lalu dites diukur bagaimana sih kekuatan SPF-nya. Nah itu yang sedang kita lakukan untuk yang bright ya. Semoga cepat keluarnya karena SPF-nya kalau misalnya sudah keluar akan kita cantumkan di dalam kemasan sehingga lebih yakin lah gitu ya. Nah, jadi tergantung SPF yang dipakai. Misalnya kalau SPF 30 tadi kan 300 menit nih secara teori ya perlindungannya berarti kurang lebih 5 jam. Nah, sebaiknya 4 jam sudah diulang. Jadi kalau kita pakai sunscreen itu sebaiknya 30 menit sebelum aktivitas ya, sebelum aktivitas. Misalnya kita pakai jam 8 misalnya, nanti jam 12 tuh diulang. Nanti kalau misalnya jam 12 sama 4, jam 4 kan kita masih di luar nih, belum matahari juga masih ada walaupun udah tinggal sisa-sisa gitu ya. Nah, sebaiknya diulang lagi jam 4 itu. Jadi memang kalau bilang boros, ya sih boros, sunscreen itu paling boros. Makanya kenapa sunscreen ini harusnya paling cepat habis ketimbang produk yang lain, karena itu tadi reapply-nya tadi. Oh gitu ya. Tapi untungnya ya Bu ya, kayak kan kadang kita suka males ya bawa-bawa sunscreen yang besar gitu, atau misalnya, aduh ini nggak compact banget. Nah, produknya Siski itu bener-bener compact banget ya Bu, kayak bisa dimasukin ke tas gitu. Gimana nih Bu, Betul, gimana? Coba. betul. Wow, tuh kan. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita nggak pakai sunscreen kan Bu. Nah gitu. Ini bagus banget nih. Katanya dari Pak Adam kalau jarang keluar rumah perlu pakai terus enggak? Nah, gimana nih Bu? Ya, jadi tadi si UVA ya, itu memang sangat panjang gelombangnya, dia bisa menembus ozon, atmosfer, bahkan menembus kaca. Nah, itu yang pertama. Jadi sepanjang kita ada di ruangan, misalnya di rumah kan ada kaca tuh pasti ya, di mana sinar tuh bisa nembus, itu tetap pakai. Cuman mungkin tidak sesering kalau kita di outdoor. Kalau di outdoor itu yang tadi ya, misalnya setiap 4 jam diulang. Tapi kalau di rumah mungkin relatif bisa lebih panjang karena radiasi yang masuk juga sudah tinggal sedikit. Kemudian ternyata radiasi itu nggak cuma dari sinar matahari loh. Jadi beberapa literatur menyebutkan radiasi ultraviolet itu tidak hanya dari matahari tapi juga bisa dari lampu pertama ya, dari lampu, kemudian dari gadget elektronik, TV, HP ya.
itu juga bisa gelombangnya menyebabkan radiasi. Kemudian dari panas yang berlebihan itu juga bisa berubah, misalnya kayak panas apa ya, kompor misalnya. Itu elektron panasnya itu yang dihasilkan itu bisa berubah menjadi gelombang radiasi. Nah, makanya kalau di rumah pun sebaiknya tetap pakai gitu karena untuk melindungi. Gitu jawabannya Pak Adam ya. Oke, jangankan dari jendela ya Bu, sinar blue light aja tuh bisa ya Nah, Bu, ya sekarang ratusan ada lagi yang kali. baru, betul. Ada lagi sekarang jenis sinar yang berbahaya itu adalah blue light, ya. Eh, yang banyak ditimbulkan dari gadget biasanya kalau blue light ya, karena panjang gelombangnya dia lebih lebih berbeda dengan UV. Kalau UV itu kan sinar yang tidak terlihat, ya. Jadi eh, ultraviolet itu sinar tidak terlihat. Kalau blue light itu adalah visible, sinar yang bisa terlihat, gitu. Biasanya dari Oke, gadget. ini ada satu lagi nih Bu, katanya Pak Fandi nih, tanya Bu Yuli, saya dulu pernah berenang di laut siang-siang. Kalau kulit pundak terkelupas dan perih, ini tandanya kita terdampak UV atau apa Bu? Apakah sama sunscreen Kalista yang dibuat wajah dengan sun protect seluruh tubuh? Oh, maksudnya bisa gitu ya? Oke, iya benar Pak. Ini adalah tanda-tanda sunburn. Jadi sunburn itu adalah kalau sampai ekstrim ya, sunburn itu yang ringan itu merah, merah terus kayak panas gitu ya. Nah tapi kalau yang sampai parah ya tadi karena di laut itu ya bisa sampai terkelupas, iritasi dan perih. Itu efek dari sunburn. Eh, Terus kemudian apa? Apakah sunskrin Kalista bisa digunakan? Ya, sebetulnya prinsipnya sama untuk yang di wajah, sunskrin untuk wajah dan untuk badan sebetulnya prinsipnya sama, semuanya berdasarkan SPF gitu ya. Namun ya lumayan sih kalau dipakai buat wajah berarti bisa satu tubuh langsung habis ya. Tapi kalau ditanya bisa, bisa sebetulnya. Nah, next kita sedang develop lotion yang mengandung SPF. Jadi kalau lotion kan memang buat badan lah ya, tapi tetap ada SPF-nya gitu. Tapi kalau misalnya ditanya vaksin Kalista yang sekarang buat wajah bisa nggak untuk seluruh tubuh? Bisa, bisa sekali gitu karena secara SPF-nya sudah bisa melindungi gitu. Nah, tapi kayaknya Pak Fandi, kalau misalnya Pak Fandi mau pakai itu ke seluruh badan, kayaknya cuma bisa satu tangan gitu nanti ya. Karena kan memang diperuntukkan kalau yang series ini itu untuk wajah. Mungkin nantinya nih, karena nggak banyak juga ya Bu sebenarnya untuk body lotion yang mereka tuh mengandung SPF. Jarang banget gitu, rare banget. Nah, Kalista ini Ibu Yuli gitu ya sedang mendevelop untuk produk tersebut. Wah, keren banget. Ini satu lagi ya Bu, terakhir nih, terakhir boleh nggak Bu? Boleh. Oke. Ini dari Ibu Nungki. Ibu mau tanya, pengulangan sun cream itu sebaiknya setelah sholat zuhur atau asar ya Bu? Katanya. Ya, jadi tadi kan kalau kita pakai SPF-nya yang 30 atau misalnya di tubuhnya tuh nggak ada SPF 30-nya atau nggak ada SPF 50-nya. Kalau di kemasan tidak ada angka SPF, maka perlakukan setiap 4 jam saja, Bu. Ya, yang paling aman adalah setiap 4 jam dipakai lagi. Jadi ya tergantung Ibu misalnya pakainya kapan. Pagi misalnya ya 4 jam dari situ pakai lagi. Jadi kalau misalnya ditanya setelah duhur atau setelah asar, keduanya setelah duhur iya lalu setelah asar iya gitu dipakai lagi gitu. Gitu, karena memang sih sunscreennya dari Siskin ini udah ada hydrate-nya juga ya Bu ya, jadi nggak cuman bisa menjaga kulit aja, tapi menjaga kelembaban kulit juga Ibu Nungki. Makanya kenapa bisa di-reply dan juga nantinya bisa menyehatkan kulitnya Ibu Nungki. Apalagi yang Gitu. bright itu kan ada sedikit tone up ya, jadi Hmm. bikin cerah gitu Wah, struktur jadi wajah. bikin fresh ya Bu ya. Nah, gitu. Gimana nih? Ada yang pengen bertanya lagi? Yuk, sebelum kita tutup Zoom-nya, boleh nih, Tami kasih satu pertanyaan lagi yang pengen nanya, langsung nanya. Ini terakhir pertanyaannya loh ya, Bapak Ibu. Wah, mantap. Katanya body lotion mengandung SPF. By the way, terima kasih jawabannya Bu Yuli. Sama-sama, semoga membantu ya. Jadi menambah Iya. apa knowledge, menambah pengetahuan lagi lah mengenai sunscreen gitu. Nah, makanya tadi kan kami udah bilang nih, jangan sampai timnya Bapak Ibu atau misalnya keluarga gitu ya, yang pengen mengetahui pentingnya kesehatan kulit, jangan pernah melewatkan untuk
ikutan sharing with expert karena nanti itu temanya tuh beda-beda ya. Ilmunya yang dikasih juga beda-beda ya, Bu ya. Betul. Kita akan banyak tema yang memang seputar sehari-hari kita temui gitu ya soal sunscreen. Soal skincare. Oke, skincare dan juga kesehatan Ya, kulit. Nah, ya. ini kalau misalnya nggak ada yang bertanya lagi, oke terima kasih Bu Yuli dan Mbak Tami. Oke, sama-sama Bu Nungki. Oke, ini terakhir ya dari Ibu Anita Carolina. Katanya untuk remaja juga sudah perlu pakai sunscreen ya? Gimana nih Bu? Jangankan remaja, Bu, bayi aja sekarang ada sunscreen loh. Betul. Anak saya aja di bawah 5 tahun udah ada sunscreennya untuk kids gitu ya. Jadi perlindungan itu sedini mungkin. Tentu formulanya juga menyesuaikan. Jadi kalau remaja sebetulnya untuk yang produk kalisasi skin ini tuh bisa untuk digunakan untuk remaja. Perlu sekali, apalagi remaja kan pasti kegiatan outdoornya sangat banyak ya. Itu sangat perlu proteksi biar nanti efek kedepannya itu dia mungkin sekarang belum terasa gitu ya, masih cuek mungkin, tapi nanti ketika misalnya dia sudah mulai 20, 30, nah antara yang dari kecilnya diproteksi oleh sunscreen dengan tidak itu pasti ada perbedaan gitu Oke, ya. karena buat Bu Anita hati-hati juga nih kalau misalnya kita nggak pakai sunscreen sedari dini itu bisa amit-amit ya Bu ya bisa menyebabkan kanker kulit karena terlalu Ya, sering terpapar kena sinar matahari gitu ya. Ini sebelum pakai oke, sunscreen. satu lagi ya dari Ibu Nikita nih, sebelum pakai sunscreen pakai serum lagi kah Bu? Kalau ini di pagi hari ya, misalnya ritual pagi hari nih. Kalau ritual pagi hari kan seperti biasa kita cleansing ya, pencucian, kemudian toner essence, lalu setelah itu serum, lalu moisturizer kalau memang masih pakai moisturizer, lalu sunscreen. Jadi sunscreen ini adalah terakhir, kemudian bedak dan lain-lain lah yang sifatnya tuh make up gitu ya. Nah, tapi ketika diulang lagi misalnya zuhur dan asar, pakai lagi nggak serumnya? Nggak usah, Bu. Cukup sunscreen-nya aja. Jadi kalau serum mah cukup pagi aja dan malam. Tapi kalau sunscreen itu yang diulang setiap 4 jam. Gitu. Ya. Oke, kalau gitu. Wah, seru banget ya. Ini udah mendekati akhir-akhir, baru banyak yang nanya nih. Tapi pertanyaannya mohon maaf banget, kami tutup untuk sesi Zoom kali ini. Jadi, kalau yang pengen nanya lagi, ikutan lagi sesi Zoom kita, sharing with expert. Nanti bakalan ada ya announcement-nya kapan dan kira-kira siapa nih speakersnya gitu. Nah, untuk Bapak Ibu, terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi telah mengikuti webinar Sharing with Expert bersama Bu Yuli dan kami juga mengucapkan spesial. Terima kasih banyak juga Bu Yuli untuk menyempatkan Sama-sama. menjadi speakers kita hari ini. Semoga Bu Yuli dan teman-teman yang ada di sini sehat walafiat dan bisa Amin. bertemu lagi dengan Amin. kami di Sharing with Expert selanjutnya. Kalau begitu kita tutup aja ya Bu, yuk. Sama-sama Oke, kita terima tutup. kasih semuanya Terima ya. kasih Semoga semuanya. bermanfaat. Iya, kalau gitu sampai jumpa di acara Kalista Academy berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.